Ya, Bapak Ibu, Saudari, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, bagian ini mungkin agak jarang ya kita baca. Mungkin ya, ini baru dugaan saya ya. Lebih-lebih ketika mungkin eh, kita membaca bagian yang jadi sedikit tanda tanya. Saya nggak tahu ya apakah itu jadi tanda tanya tersendiri buat Bapak Ibu. Tapi saya menduga bagi beberapa orang yang jarang membaca bagian ini atau tidak membaca bagian ini secara full, dari pasal 18 ini mungkin akan bertanya-tanya, yaitu terkait dengan ayat yang ditulis ayat 16 dan 17. Karena di dalam bagian itu, kalau kita membaca teliti, itu terkesan seolah-olah aku tidak, nih kan kalimatnya gini ya, ayat yang ke-16. Kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Berarti kan seolah-olah tidak mau tahu suara Tuhan, ya tidak mau Tuhan gitu ya. Kesannya gitu kan, kesannya mau menghindar gitu ya. Tapi justru direspon ayat yang ke-17, Tuhan meresponnya, apa yang mereka katakan itu baik. Loh, ini maksudnya apa ya? Berarti Tuhan inginnya, ya udah, hai umatku, udah pergilah sana, gak usah dengar suaraku. Apa begitu maksudnya? Kan jadi mikir ya. Bapak Ibu, ada yang bertanya-tanya tentang hal itu selama ini? Tentang dua ayat ini? Apa kira-kira maknanya ya? Begini Bapak Ibu, dari perjalanan orang Israel di padang gurun, mereka pada akhirnya mulai menyadari bahwa mereka bersalah pada Tuhan. Mereka berdosa pada Tuhan. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka keluar dari Mesir, bersiap memasuki tanah Kanaan, itu adalah wujud cinta kasih Tuhan. Tapi berkali-kali orang Israel justru protes sama Tuhan. Dan karena itu dalam beberapa kesempatan Tuhan menyatakan dirinya. Dan dalam kesempatan-kesempatan itu, beberapa di antara mereka harus mati karena berhadapan dengan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penghayatan iman orang-orang Israel. Pada umumnya Allah itu maha kudus, Allah itu maha suci, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berhadapan langsung dengan Tuhan. Itu masih terus berkembang sampai di zaman saat mereka memasuki kehidupan kerajaan. Makanya di bait suci itu kan ada beberapa sekat ya. Sekat yang paling belakang itu adalah ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali imam yang terpilih untuk masuk ke dalam ruangan itu. Hanya satu. Dan itu biasanya adalah haknya imam agung masuk ke situ. Karena nggak sembarangan orang. Dihayati dan dipahami oleh mereka bahwa kalau masuk ke sana sebagai orang yang berdosa, mati itu dalam ruangan itu. Makanya dalam tradisi Israel sebagai kerajaan, kalau ada imam yang masuk ke ruang maha kudus, itu imam itu akan diikat pinggangnya. Ada tali ya di pinggangnya, panjang sampai keluar. Tujuannya apa? Kalau seandainya imam yang melayani hari itu berdosa, dia menipu umat seolah-olah dirinya suci, tapi dia berdosa, niscaya kalau dia berdosa masuk ke ruang maha kudus berhadapan dengan Tuhan, pastilah dia mati. Maka kalau seandainya imam itu tidak keluar juga menjelang maghrib dari ruang maha kudus, itu nanti akan ditarik-tarik tuh dari luar. Kalau ada respon dari dalam, oh iya, masih ada, masih hidup berarti kan ya. Kan gitu. Tapi kalau nggak ada respon, itu akan ditarik. Nah, itu jenazahnya bisa akan ditarik langsung gitu. Itu pemahaman mereka. Nah, itu berangkat dari peristiwa ini juga, Bapak Ibu.
Pengalaman mereka di padang gurun. Mereka menghayati bahwa berhadapan dengan Allah yang Maha Suci bisa mati. Makanya ayat yang ke-16 sebetulnya ada sebuah anggapan, sebuah pandangan merendahkan diri sebetulnya, merendahkan hati. Kira-kira ayat yang ke-16 ini mengatakan begini: Tuhan, cukup Tuhan. Jangan hukum lagi kami yang berdosa ini. Jangan biarkan kami mati lagi kalau kami berhadapan dengan Engkau, Tuhan. Bahkan dengan tiang api pun itu bisa membuat kami mati. Cukup Tuhan. Oleh karena itu berkenanlah kiranya Engkau mengambil seseorang sebagai juru bicaramu. Kira-kira seperti itu maknanya jadinya. Sehingga respon dari Tuhan di ayat yang ke-17, apa yang mereka katakan itu baik. Dijawab oleh Tuhan? Dijawab. Artinya dalam hal ini, Bapak Ibu, sampai dengan ayat yang ke-17, kita menemukan satu hal yang juga sangat spesial dari Allah yang luar biasa ini. Allah tahu keadaan kita. Allah tahu kondisi kita. Allah tidak ingin membiarkan umatnya binasa lagi. Karena keberdosaan mereka akan membuat mereka binasa ketika berhadapan dengan Allah yang suci. Supaya mereka tidak binasa, maka Allah akan memilih seseorang yang menjadi juru bicaranya. Itulah nabi yang diambil dari kaum mereka sendiri. Seperti itu. Suara Tuhan akan tetap diperdengarkan, tapi melalui nabi, tidak secara langsung. Supaya apa? Umat tidak binasa. Hal yang spesial adalah bahwa Allah memperhatikan. Allah memperhitungkan keadaan mereka. Allah tidak ingin umatnya mati, binasa. Allah mendengarkan suara mereka. Allah memperhatikan itu. Tapi apakah itu satu pihak saja, selesai saja? Allah saja yang mendengarkan? Enggak. Kalau aku sudah memperhatikan kalian, hai sebagai umat, kalian sekarang perhatikanlah juga orang yang kusuruh untuk berfirman kepada kalian. Ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sudah dipilih. Ketika seseorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan oleh nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Oke, aku sudah mendengar suara kalian. Aku sudah mendengar permohonan kalian. Aku memperhatikan keadaan kalian. Oleh karena itu aku pilih seseorang dari kalian untuk menjadi nabi, penyambung lidahku. Tapi kalian juga harus dengarkan orang yang kupilih itu. Jangan keraskan hati, jangan keras kepala, dengarkan. Buka telinga lebar-lebar, perhatikan. Karena kalau kau tidak perhatikan, aku sendiri akan menuntut pertanggungjawaban dari kalian. Timbal balik. Tuhan sudah mendengar harapan mereka. Tuhan juga berharap umat mendengarkan suara Tuhan. Cukup adil? Adil. Loh, tapi bagaimana kalau ternyata nanti nabi yang menyampaikan itu pura-pura? Pura-pura nabi. Ayat yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku, saya boleh menggantinya dengan sebutan nabi yang palsu, nabi yang pura-pura. Perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Sesimpel itu. Karena kemahakuasaan Allah gitu kan ya. Allah yang punya kuasa.
Seseorang yang menyebut diri dan mengaku-ngaku diri sebagai nabi, mati dia. Ini tujuannya adalah untuk menjaga kekudusan nama Tuhan. Jangan sampai kemudian nama Tuhan disalahgunakan. Atas nama seseorang, atas nama Tuhan, seseorang mengatakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ini terkait juga dengan salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan kayak apa? Demi Tuhan, aku hendak menyampaikan sesuatu kepada kalian. Nah, padahal itu mungkin bukan suara Tuhan. Pura-pura dia. Ini adalah suara Tuhan, saudaraku, dengarkan, perhatikan. Wah, itu kan dia seolah-olah menjadi nabi utusan Tuhan. Padahal yang disampaikannya mungkin bukanlah suara Tuhan. Nah, pada malam ini Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak, kita mau belajar bersama. Karena tema kita ini menjadi pendengar yang baik, bagaimana kita dapat memperhatikan. Kita melihat ada dua sisi. Yang pertama, Tuhan yang memang juga sudah menunjukkan keteladanan, contohnya yang berkenan memperhatikan suara umat. Tapi di sisi lain, hal yang kedua, jadi hal yang pertama kita sudah melihat Tuhan itu sudah menunjukkan keteladanannya. Contoh yang begitu luar biasa, pembelajaran begitu berharga buat kita menjadi pendengar. Tapi di sisi lain, umat pun, yaitu kita, perlu mendengar. Kalau Tuhan tidak mau mendengarkan kita, dia akan tetap saja apa yang mau dilakukannya. Ya memang haknya Tuhan kok. Dia mau ngapain aja juga, dia mau ngapain aja juga suka-suka Tuhan kan. Walaupun ada resiko bahwa umatnya akan banyak yang binasa gitu. Tapi Allah begitu baik. Allah mau mendengarkan keadaan mereka. Tapi sebagai umat juga harus siap dan rela hati mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan bukan hanya oh ya itu ada suara Tuhan begitu. Beda ya, mendengarkan dengan mendengar itu beda ya. Mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Ada suara AC? Ada. Tapi kita tidak memperhatikan itu terus mengarah perhatian ya. Tapi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, saudari semua sedang mendengarkan saya, memperhatikan saya. Saat bapak, ibu, saudari mendengarkan suara saya, maka suara AC yang terdengar itu nggak akan kita jadikan fokus. Kita hanya tahu oh ya itu ada. Tapi nggak difokuskan. Yang bapak ibu perhatikan adalah suara saya, tinggi rendahnya suara saya, ya kan, temponya suara saya, apa yang keluar dari mulut saya, kata demi kata. Mungkin bapak ibu perhatikan, betul nggak? Seperti itulah yang namanya mendengarkan. Dan sering kali ketika kita mendengarkan itu, kita punya sikap tertentu atasnya. Betul ya? Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita kadang-kadang sadar atau nggak sadar itu ada sikap tertentu. Dan sikap itu tergantung dari apa biasanya? Keadaan diri kita masing-masing. Apakah aku sedang ingin mendengarkan suara jenis itu atau tidak? Adakah suara yang kudengarkan dan kuperhatikan itu sesuai dengan mauku atau tidak? Adakah itu terkoneksi dengan pergumulan yang sedang aku alami atau tidak? Betul nggak? Kalau yang disampaikan oleh seseorang gitu ya, beritanya adalah berita sukacita. Apalagi kalau kemudian ada berita tentang berkat-berkat semua yang hadir di ruangan ini dalam hari-hari ke depan itu akan menerima berkat berkali-kali lipat dari apa yang telah Bapak Ibu nikmati selama ini. Senang gak? Memperhatikan itu gak? Perhatikanlah. Tinggal tunggu buktinya beberapa hari ke depan kan. Perhatikan, menyimak. Tapi kalau beritanya itu adalah suara penghukuman,
Kalau beritanya itu adalah hal yang sangat tajam, menusuk ke hati kita, daripada ngerjain itu, lihat YouTube lah. Cari yang lain aja lah, sibuk yang lain lah gitu kan. Bisa aja begitu kan? Sikap hati kita, sikap batin kita pada saat mendengarkan sesuatu. Tapi disinilah yang kemudian menjadi semacam pembelajaran berharga buat kita, yaitu tentang ketundukan kita pada saat mendengarkan suara Tuhan. Adakah ego kita lebih besar daripada suara Tuhan? Adakah keinginan kita lebih besar daripada kehendak Tuhan? Itu akan jadi perhatian juga buat kita. Di luar itu, Bapak Ibu Saudari, ketika kita dapat mendengarkan suara Tuhan secara jernih, memperhatikan itu dengan sangat jelas, kita terbiasa seperti itu, maka dalam praktek sehari-hari kita pun juga akan terbiasa mendengarkan suara Tuhan melalui suara di sekitar kita, termasuk suara yang keluar dari orang-orang di sekitar kita. Karena bisa jadi teguran dan hiburan dari Tuhan itu muncul dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Betul? Ada orang yang sedang berkeluh kesah, bisa jadi itu adalah suara Tuhan. Ada orang yang sedang menghibur kita ketika kita berduka, bisa jadi itu juga adalah suara Tuhan. Teguran tajam dari seorang anak kecil atas perilaku dan sikap kita, bisa jadi itu juga adalah suara Tuhan. Atau suara-suara yang menguatkan kita ketika kita sedang dalam pergumulan, suara-suara yang memberikan solusi atas pergumulan yang kita hadapi, bisa jadi itu adalah suara Tuhan juga. Yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk mengenalinya, kepekaan untuk memperhatikannya, kerelaan hati, keikhlasan hati untuk mendengarkannya. Sama seperti Allah sudah memperhatikan umatnya, sehingga ia sekarang memilih, oke, aku tidak menampilkan diriku langsung di hadapan kalian, tapi ada seorang nabi yang akan aku utus. Kalian juga dengarkan, perhatikan. Ini yang sekarang sedang kita pelajari bersama. Bagaimana kita dapat mendengarkan, memperhatikan suara Tuhan. Bagaimana juga suara Tuhan dapat kita tangkap dari orang-orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita, atau melalui peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang terjadi, baik dari pengalaman pribadi kita ataupun pengalaman orang lain, termasuk pengalaman bangsa dan negara kita. Belajar menjadi pendengar yang baik adalah dengan demikian belajar melatih kepekaan kita. Mendengarkan orang lain bisa kita maknai juga sebagai wujud dari mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dapat kita wujudkan itu dalam bentuk mendengarkan suara orang-orang di sekitar kita. Simpel ya Bapak Ibu ya. Sederhana. Tapi pembelajaran yang juga berharga buat kita adalah kita perlu melatih kepekaan itu hari demi hari. Jangan sampai karena ego kita, karena pergumulan kita mengaburkan itu. Sehingga suara Tuhan yang tajam, kita cuma sekedar mendengar, bukan mendengarkan. Kita tidak perhatikan. Atau mungkin juga sebaliknya, saat kita sedang bersuka cita banget, terus tiba-tiba ada suara Tuhan yang hendak mengingatkan kita. Bisa jadi karena kita tidak ingin meninggalkan kesukacitaan kita, kegembiraan kita. Udahlah, ntar dulu. Bisa aja begitu kan? Jangan merusak kebahagiaanku saat ini. Bisa aja begitu kan? Kapanpun, dimanapun, ketika Tuhan hendak berbicara, itu kita bisa memperhatikan dan mengenalinya. Kalau bagaimana? Kita sudah terbiasa, kita sudah terlatih, peka mendengarkan suara Tuhan. Tantangan yang membuat kita menjadi tidak peka seringkali adalah pergumulan kita. Bahkan sebaliknya, kebahagiaan kita, kesenangan kita. Atau bisa juga yang lain, ego kita. Atau mungkin yang lain lagi, amarah kita.
Apalagi kira-kira? Bapak Ibu bisa merincinya masing-masing. Kenali hal-hal apa saja yang membuat suara Tuhan jadi tersamarkan tidak kita perhatikan. Malam ini kita hendak belajar bersama menjadi pendengar yang baik bagi suara Tuhan yang juga dinyatakan melalui orang-orang di sekitar kita, pengalaman-pengalaman hidup kita. Kiranya Tuhan yang maha baik terus-menerus mendampingi kita, terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin peka mendengarkan suara Tuhan, menjadi pendengar yang baik. Tuhan berkati. Amin.